Nah, peraturan baru OJK itu adalah nomor 6 garis miring POJK titik 07 garis miring 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ya, perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini salah satunya adalah penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Antara lain mewajibkan PUJK atau pinjol melaksanakan edukasi yang memadai sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan. Ya, di situ ada yang harus ditekankan ya, edukasi yang memadai. Oke, bukan intimidasi yang memadai. Ya. Jangan mengintimidasi masyarakat karena kebutaan kami tentang fintech pinjaman online ini. Ya. Harusnya perusahaan pinjol ini mengedukasi terlebih dahulu daripada menawarkan produknya terlebih dahulu. Ya kan? Jadi pinjol ini seperti menyembunyikan resiko yang akan ditanggung nasabah gitu loh ke depannya. Ya. Yang digembor-gemborkan adalah uang yang cepat gitu kan, hanya modal KTP gitu ya. Tapi tidak pernah mensosialisasikan resiko yang akan ditanggung ya. Seperti dendanya sehari berapa ya, resiko masuk selik OJK, kontak darurat akan dihubungi, tidak bisa pinjam lagi setelah dilunasi. Ya, seperti itu ya, tidak disebutkan resiko-resikonya. Gitu, oke? Misalkan ada yang bilang, ada Pak resiko-resikonya ya di perjanjian ketika ingin mencairkan dana ya akan muncul syarat dan ketentuan gitu kan ya, biasanya dipinjol gitu ya. Muncul syarat dan ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui di checklist gitu kan, checklist barulah dana bisa cair gitu ya. Misalkan ada yang bilang seperti itu. Pertanyaannya ya, atau saya ingin bertanya, ada nggak orang pinjam ke bank ratusan juta baca persyaratan dan ketentuannya? Ya, tidak ada. Tidak ada ya. Anda tanya ke mantri-mantri bank itu. Ya, yang menghandle ratusan juta itu, ada nggak nasabah ke situ ya pinjam ratusan juta lalu baca syarat ketentuan itu bolak-balik gitu kan. Lalu baca perjanjian kredit bolak-balik sambil ngopi gitu. Nggak ada yang seperti itu. Ya kan? Tidak usah ya menutup mata akan hal itu. Oke, tidak usah menutup mata akan hal itu. Semua orang yang pinjam di leasing, di bank, di koperasi, tidak ada yang membaca perjanjian kredit atau syarat dan ketentuan. Yang mereka butuhkan adalah uang, ya, bukan baca perjanjian kredit. Makanya kalau di bank, leasing, petugas marketingnya itu akan menyampaikan informasi yang pentingnya saja dari perjanjian kredit itu, ya. Misalkan ada di selembar kertas gitu ya. Poin-poin yang penting itu akan ditunjuk nih pakai pulpen gitu kan oleh petugas marketing itu ya. Ini Pak, baca ini aja nih Pak ya yang harus dipahami gitu. Dendanya sekian, resikonya apa gitu kan. Ya. Kalau dipinjol ya, muncul perjanjian kredit pop up gitu kan ya. Di-scroll sekali ya, di-scroll aja ser gitu kan. Kita klik centang, saya paham atau saya mengerti gitu, langsung cair. Ya kan? Jadi tidak ada edukasi yang memadai gitu loh untuk pengguna pinjol ini atau calon-calon pengguna pinjol ini ya. Ketika nasabah pinjol menuju jatuh tempo agar tidak galbay, pinjol menawarkan perpanjangan. Ya. Yang mana jelas-jelas merugikan nasabah yang namanya perpanjangan itu ya. Oke. Perpanjangan hutang itu kan produk juga sebenarnya ya, produknya pinjol gitu kan, perpanjangan hutang. Jadi mis-selling produk sebenarnya, mis-selling itu nggak boleh mis-selling produk itu ya. Oke, alhasil banyak pengguna pinjol yang bingung karena dari pinjolnya tidak pernah mengedukasi masyarakat. Yang pinjol terapkan adalah pinjam uang di pinjol dengan tenor pendek dan bunga yang besar dan biaya administrasi yang nggak jelas dan juga besar ya. Misal nasabah nggak bisa bayar, nasabah pinjol wajib dipermalukan, ya, wajib disebar datanya, gitu ya, pinjol-pinjol itu ya, gitu kan prakteknya gitu kan, ya, pinjam uang mudah, gitu kan, nggak bisa bayar kita permalukan, ya, kita sebar datanya, gitu. Makanya pinjol-pinjol ini enak digalbay, ya, enak digalbay, tidak pernah mengedukasi, ya kan, ketika terjadi gagal bayar, seenaknya sendiri, gitu kan, melanggar lagi. Oke, kita lanjut ya. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan kalau sampai terjadi tindak pidana umum seperti pengancaman dan kekerasan fisik, maka dapat masuk ke delik pidana umum. Ya,
Kalau DC lapangan mengancam Anda ya mulai hari ini bisa dipidana. Ya, apalagi melakukan kekerasan pasti masuk pidana. Gitu. Oke. Ia juga mengatakan pelaporan tersebut dapat dilakukan kalau PUJK atau pinjol tersebut berada di bawah pengawasan OJK. Ya, yang legal-legal nih ya, DC lapangannya itu bisa masuk penjara. Ya. DC lapangan legal OJK, pinjol legal OJK bisa masuk penjara. Oke, jika mengancam ya. Nah, kalau tidak berada di bawah pengawasan OJK atau pinjol ilegal, ia melanjutkan masyarakat dapat melaporkan langsung ke pihak polisian. Ya, jadi langsung ke polisi, bukan ke OJK. Dan juga ia memprediksi ketika PUJK ini disosialisasikan, jumlah aduan bisa jadi meningkat. Hal ini dapat terjadi. Tandanya masyarakat mulai paham ketika hak dan kewajibannya dilanggar. Ya, kami tidak bisa memastikan atau laporan konsumen melandai atau tidak, namun bisa jadi aduan meningkat karena masyarakat sudah paham ketika hak dan kewajibannya dilanggar. Iya, ya. Anda jangan segan-segan, laporkan saja DC pinjol, ya, DC lapangan pinjol, DC WA yang mengancam Anda itu. Semakin banyak laporan yang masuk, ya, untuk pinjol ini, semakin cepat ditindak, ya, semakin cepat ditutup. Oke, jadi jangan segan-segan, laporkan saja, ya, karena privasi Anda sudah dibocorkan, misalkan Anda sudah diancam, gitu kan. Kenapa Anda tidak laporkan? Gitu. Oke ya, kita lanjut. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Sagara, menyatakan penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan. Harapan kami, POJK nomor 6/POJK.07/2022 ini dapat menjawab kebutuhan hal tersebut agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, jadi untuk sekarang bagi Anda yang galbay di pinjol manapun, jika diancam sudah ada peraturan OJK nomor 6/POJK.07/2022 bahwa Anda dilindungi dan yang mengancam bisa masuk delik pidana. Oke, mantap toh ya, mantap. Kenapa? Apalagi yang membuat Anda ragu? Ya, tunggu hancur dulu, tunggu jual motor dulu. Ya, Anda sudah dilindungi kok. Anda tidak bisa diancam. Ya. Anda mau jatuh dulu gitu, ya mau rusak dulu, ya jangan, ya kan? Anda sudah dilindungi dengan POJK nomor 6/POJK.07/2022. Oke.